Seperti yang diduga, walaupun masih harus dibuktikan lagi, penyebab kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Purbalenyi adalah diduga karena ada truk pengangkut muatan yang mengalami remblong. Bagaimana sebetulnya kalau kita harus menghadapi kondisi seperti ini? Kita saat ini terhubung dengan pakar safety riding Jusri Pulubuhu. Pak Jusri, selamat malam. Selamat malam, Mas Leonard. Ya, Baik. Pak Jusri, ini sudah mendengar ya ada kecelakaan yang fatal di Tol Purbalenyi dan diduga karena remblong. Disebut oleh tadi Kabid Humas Polda Jawa Barat bahwa truk ini kelihatannya bermuatan penuh sehingga kemudian ketika remblong itu tidak bisa menahan kecepatan dan langsung menabrak sekian puluh, ada 17 atau 16 kendaraan yang kemudian ditabrak. Sebetulnya dalam kondisi seperti ini Pak Jusri, apa yang harus kita lakukan kalau seandainya menghadapi kondisi remblong ini Pak Jusri? Oke, saya sebaiknya kita berubah dulu nih. Pemikirannya jangan bagaimana kita recovery, tapi sebaiknya bagaimana kita melakukan tindakan preventif. Tindakan preventif itu adalah tindakan bagaimana mencegah terjadinya remblong. Itu lebih bagus daripada kita berperilaku berkondisi sebagai firefighter. Ada remblong baru mengantisipasi. Nah, betul gitu. Begini ya. Jadi dari perilaku kalau penyebab utamanya adalah karena truk yang mengalami remblong, patut diduga remblong, saya melihat beberapa kali dalam investigasi dan terhadap kecelakaan-kecelakaan yang dialami truk yang nyaris hampir tiap hari atau tiap minggu begitu. Saya melihat perilaku-perilaku para pengemudi truk itu di dalam mempergunakan pengereman yang dimiliki oleh truk itu masih banyak yang salah. Mereka suka ngeblong atau suka menetralkan transmisi mereka pada situasi lalu lintas atau lintasan yang berbukit. Tujuannya adalah menghemat bahan bakar mereka sehingga mereka bisa membawa selisih uang dari budget bahan bakar yang disediakan. Karena mereka berpikir dengan melakukan transmisi netral pada saat menurun, beban kerja mesin berkurang. Dan akibatnya apa yang terjadi, harapan mereka yang berharap ada uang, selisih uang tadi, justru kekonyolan yang terjadi. Karena pada saat transmisi netral tidak ada perlambatan yang dilakukan oleh engine brake atau perlambatan mesin sama sekali. Karena beban kendaraan atau objek kendaraan tersebut akan bergerak berdasarkan momentum. Semakin berat kendaraan, semakin level ada descending daripada kecuraman lalu lintasan, membuat kendaraan akan melaju dengan cepat. Dan pada saat itu, apapun rem yang dia gunakan, mulai rem kaki atau service brake pada truk, sampai retarder brake atau exhaust brake yang mereka miliki akan tidak mampu. Dan padahal pada di sini kita melihat kondisinya adalah pengetahuan mereka sangat minim tentang cara mengemudi truk. Walaupun mereka punya pengalaman mengemudi truk puluhan tahun. Karena mayoritas pengemudi truk di Indonesia berbasis pada keterampilan yang berangkat dari pengalaman, bukan dari pengetahuan. Padahal ketika mereka mengoperasikan kendaraan di jalan raya atau ruang publik, yang harus ditekankan adalah faktor keselamatan. Dan itu hanya bisa dicapai dengan pengetahuan, yaitu mengemudi berbasis pengetahuan, bukan keterampilan. Nah, itu satu. Dan mereka pada saat ini, jadi saya melihat dari cuplikan-cuplikan video pribadi yang terkirim kepada saya. Kebetulan saya banyak sekali media yang sudah menginterview saya pada hari ini. Sejak kejadian kecelakaan tadi jam 3, itu saya melihat si truk ini tiba-tiba kehilangan arah gitu ya. Nah, saya melihat di sini satu, kecepatannya yang berlebih. Kedua, patut diduga ini memang transmisinya netral. Pada saat jalurnya agak menikung tadi, dia berusaha melakukan perlambatan. Yang dia gunakan adalah service brake. Saat service brake atau rem kaki yang dia gunakan, pada saat direm, sedangkan mobil atau truknya sedang menikung atau sedikit mengarah tidak lurus, maka roda-roda ini akan tidak, roda-roda ini imbalance dalam bertraksi di permukaan jalan. Nah,
roda-roda yang menggigit lebih banyak itu akan membuat kendaraan berubah arah ke sisi roda-roda yang menggigit tadi. Dan Baik. di situ dia terbalik atau kemudian dia menghalangi atau dia menabrak dan lain-lain. Itu sih penyebab truk tadi. Nah, kalau Oke. kita lihat daripada keterlibatan kendaraan-kendaraan lain, ini juga harus dipahami oleh kita. Itu adalah bukti jarak mereka yang tidak memiliki pola safe following distance atau aturan pengetahuan atau kedisiplinan dalam menerapkan jarak aman mengikuti. Iya, Pemahaman biasanya jarak aman rapat-rapat. mengikuti di Indonesia itu sangat Hmm. lemah sekali. Bahkan mereka tidak punya pola sama sekali. Kalaupun Oke. punya, mereka tidak tahu cara menerapkannya. Ini yang sangat saya kecewakan. Demikian, Bang Leonard. Baik, Pak Jusri, kalau ini kita berandai-andai Pak memang sudah terjadi, apakah memang remblong itu peluangnya sebetulnya besar untuk truk sebesar yang terlibat kecelakaan ini atau seperti apa Pak? Kalau safety check-nya itu dilakukan, pemeriksaan kelaikan dilakukan sebelum berkendara, mungkin bisa diminimalkan kemungkinan remblong atau seperti apa Pak Jusri? Oke, itu pertanyaan tepat sekali. Yang paling bagus adalah preventive, yaitu pada saat pre-drive sebelum mengemudi, pengemudi truk itu harus memastikan brake check dulu, melakukan brake check. Apa yang mereka lakukan brake check, khususnya truk-truk tersebut, yaitu memeriksa kondisi angin di setiap air tank yang ada. Mereka harus buang angin-angin di air tank tadi. Mereka harus membalaskan camber-camber yang ada pada truk tersebut antara kiri kanan, sehingga setiap pengereman itu posisi antara kondisi ban dan kondisi ban kanan dan kiri atau keseluruhannya itu rata, balance ya. Karena sering camber antara posisi kanan dan kiri atau di antara roda-roda tersebut tidak balance karena para pengemudi tidak terdidik di dalam melakukan brake check yang dimiliki oleh sistem rem pada truk-truk yang menggunakan full air brake ya. Kalau saya melihat truk yang tadi, yang kecelakaan ini mereka menggunakan rem dengan full brake air system, bukan kombinasi, bukan hidrolis ya. Mereka menggunakan full air brake. Nah, penggunaan full air brake dan maintenance, cara perawatan, cara pemeriksaan ini akan lama sekali sebelum melakukan perjalanan. Kalau ini dilakukan secara disiplin, ini akan bisa mengurangi brake padding, bahkan remblong. Saya melihat tadi itu lebih kepada patut diduga bukan remblong itu. Tadi itu engine brake yang kasar atau pengereman yang kasar pada rem, bukan remblong itu ya. Karena kalau remblong itu biasanya terjadi pada situasi rem yang panas sekali, dan kemampuan remnya melebihi dari kemampuan overheating daripada batasan rem tadi ya. Dan Baik, saya mohon ditahan dulu Pak. Bukan ke remblong ya. Oke, Pak Jusri mohon ditahan dulu karena kita harus pemeriksaan kendaraan jeda sebelum digunakan itu terlebih dahulu. patut dilakukan oleh pengemudi truk, Pak. Oke, pemirsa tetaplah bersama kami, breaking news kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Jahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.